Puji Tuhan, eh, ada tema yang diberikan kepada saya yaitu serius. Ya, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang harus kita seriusin gitu ya, yang harus kita sungguh-sungguhkan dalam hidup ini. Belum muncul ya. Tema bulan April ini adalah kasih Tuhan yang terbesar. Sementara tema setahun 2026 ini adalah melangkah bersama Tuhan. Selama bulan April ini kita belajar tentang sebuah kasih yang sangat luar biasa. Di minggu pertama kita ya sudah halaman yang ketiga ya, multimedia, boleh minta bantuan. Di minggu yang pertama saat kebaktian Padang kita belajar tentang tujuan hidup. Lalu di minggu yang kedua oleh Pak Yohan Lim kita diceritakan tentang Bapak yang pasti akan merelakan hal yang terbesar dalam hidupnya buat anaknya, yaitulah apa yang Bapak anugerahkan dalam hidup kita, yaitu Yesus. Dan di minggu yang ketiga, minggu kemarin kita belajar dari Pak Simon Irianto bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berarti dan bukan hidup untuk diri sendiri, hidup untuk orang lain. Dari semua firman Tuhan yang sudah kita dengarkan selama bulan April ini, bagaimana kasih Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan berkorban buat hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini kita semua tahu bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Tapi yang mau saya tekankan di tempat ini saat ini adalah bahwa Tuhan mati untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita tahu cerita tentang Tuhan, itu bukan sejarah, itu adalah pengalaman hidup, itu adalah sebuah hubungan. Jadi siapapun kita di tempat ini, apapun status kita, berapapun umur kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mati untuk saya, untuk saudara semua, tanpa terkecuali. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak, oh iya Tuhan itu hebat buat WL, oh iya Tuhan itu hebat buat yang beritakan firman Tuhan, oh iya memang banyak mujizat yang Tuhan kerjakan buat orang lain. Tidak. Kita boleh berkata ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan hebat untuk saya, Tuhan luar biasa buat saya, Tuhan kerjakan perkara luar biasa buat saya. Dan itu adalah apa yang Tuhan mau. Ketika kita datang pada Tuhan, kita punya pengalaman, kita punya hubungan sama Tuhan. Amin saudaraku. Amin ya. Dan ini yang boleh kita lihat slide selanjutnya. Serius atau sungguh-sungguh menjalani hidup yang sudah Bapak berikan kepada kita. Apa sih serius itu? Bukan artinya kita ini jadi orang yang kaku, nggak boleh bercanda gitu ya, nggak boleh senyum gitu, harus selalu serius gitu ya, nggak boleh ada hal yang menyinggung orang lain jadi kita nggak berani bercanda. Bukan, tapi Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh dalam keseharian kita, dari hari Senin sampai hari Senin lagi, kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang sudah Bapak berikan kepada kita, anugerah yang Bapak berikan itu kita hargai setiap hari. Setiap hari kan perlu makan ya. Bahkan kalau makan cuma sekali, mungkin buat yang lagi diet, ya makan sekali aja lah sehari. Tapi kan kadang masih tetap lapar lagi gitu ya. Apalagi kalau kita berkegiatan, kalau kita banyak mengeluarkan energi, banyak mengeluarkan tenaga, jam 12 siang makan, jam 5, jam 4 kayak udah pengen cacaplek lagi, udah pengen makan lagi gitu ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita secara rohani. Boleh slide selanjutnya. Serius atau sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang rohani dan tidak meremehkan tiap waktu bersama Dia. Kadang-kadang
kadang dalam keseharian kita lupa ada Tuhan di sisi kita. Makanya kadang kita kelepasan dalam bercanda mungkin ya. Atau mungkin kita karena kelemahan kita yang manusia ini, kita masih suka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh menghidupi hal-hal yang rohani. Saya senang melihat anak-anak muda yang serius dalam hal-hal yang rohani. Saya bangga ketika melihat anak-anak muda yang bisa berkata sambil bersalaman, Tuhan Yesus memberkati. Itu jarang sekali, apalagi di masa-masa sekarang. Ya, kemarin saya ngobrol sama anak saya, lalu dia bilang, nih sekarang Koko kalau chatting sama teman yang udah lama gak ketemu, Koko suka bilang di belakang, Tuhan Yesus memberkati. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, ada perkataan berkat yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Amin. Itu teh nggak cuman kata-kata aja, tapi itu adalah ucapan berkat yang sungguh-sungguh dikatakan. Di rumah duka kemarin, saya melihat bahwa keluarga dari Ibu Hana memberkati saya. Setiap kali saya salaman, jadi kan ibadah banyak, beberapa kali saya ikut ibadah, hanya satu yang saya nggak ikut karena menemani keponakan saya yang operasi. Dan setiap kali bersalaman sama mereka, mereka selalu bilang, Tuhan memberkati. Makasih ya Meta, dari Cimahi, dari Bu Hana, Tuhan memberkati. Samuel selalu bilang, makasih Ci, Tuhan memberkati. Nathan selalu bilang, makasih Tuhan memberkati. Saya berkali-kali diberkati. Makanya kemarin waktu pelayanan saya bilang, bukan saya menghiburkan mereka, tapi saya yang diberkati oleh mereka. Ya, berkatakan berkat, sungguh-sungguh dalam hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi sesuatu, snack di hadapan Bapak Ibu Saudara, sebelum Bapak Ibu Saudara makan, berdoa nggak? Bukan makan besar ya, snack gitu. Berdoa nggak? Nggak ya, kadang-kadang ya, suka langsung aja hap ya. Keripik sambal gitu, keripik pisang, langsung aja kan hap-hap gitu ya. Sebetulnya kita perlu berdoa nggak? Berdoa lah ya dalam nama Yesus, bisa keselak kan ya, bisa nyelam di gigi, bisa ketusuk gitu ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu sudah mau bepergian, kebiasaan berdoa nggak? Berdoa ya, wah luar biasa, itu loh serius dalam hal yang rohani. Minggu lalu itu kan, ya memang Tuhan luar biasa ya. Jadi ada cerita hari Sabtu, Mami Lili, saya panggil beliau Mami Lili, jatuh ketika berangkat ke kaum wanita. Hari Selatanya saya dan suami jatuh dari motor karena ditabrak sama anak yang tidak bertanggung jawab. Lalu kejadian hari Sabtu Pak sama almarhum Pak Thomas. Waktu kami jatuh dari motor hari Selasa itu, kesal nggak? Kesal, suami saya sampai bilang kalau laki-laki saya pukul. Cuma karena anaknya perempuan dan kecil gitu ya. Begitu sampai rumah, suami saya mengajak kami berdoa. Yuk kita doa dulu. Karena waktu itu ada banyak berkat keluputan. Karena jalanan rame, jalanan yang biasanya rame hari itu sepi. Dan kami nggak mengganggu, maksudnya ya nggak sampai ngagokin orang lain juga gitu ya. Ketika kami jatuh, kalau ada yang ngagok juga kan yang jatuhnya makin banyak gitu ya. Nah, kami berdoa, kami minta sama Tuhan, lukanya jangan terlalu lama, cepat sembuh. Lalu luka hati ini juga jangan terlalu lama, supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu ya. Slide selanjutnya, kita akan baca satu ayat dari Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi mulai hari ini, saat ini, detik ini, ketika engkau melangkahkan kakimu, ingat kita milik Tuhan. Kita harus hidup untuk Tuhan. Ketika kita berkata-kata didengar oleh Tuhan. Ketika kita bertindak sesuatu, Tuhan melihat apa yang kita lakukan.
Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan kita adalah milik Tuhan. Slide selanjutnya, ayat selanjutnya yang akan kita baca adalah Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk ini itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi ketika ketika Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita, ketika Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita, apapun yang kita lakukan dasarnya adalah Tuhan Yesus. Tapi nggak berarti ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan kita tidak mengalami hal-hal yang sulit, kita tidak mengalami hal-hal yang sakit, kita tidak mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Tapi justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dari kelemahan, dari peristiwa, dari pergumulan yang kita alami, kita betul-betul tahu bahwa kasih Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Itulah pengalaman hidup bersama Tuhan. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, jangan lagi percaya sama hal-hal yang lain. Jangan lagi percaya sama tahayul-tahayul yang dikatakan oleh dunia ini. Banyak loh anak-anak Tuhan yang masih percaya pada hal-hal yang gak masuk akal menurut saya, tapi dia percaya Tuhan. Satu ketika saya bikin ini kan, kontrakan di rumah ya. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, kamu jangan ambil yang tengah rumahnya, kamu ambil yang pinggir. Kalau tengah itu rezeki kamu didempet orang. Saya bilang, no, saya percaya Tuhan, rezeki saya dari Tuhan, bukan dari didempet sama toko-toko orang. Amin. Itu loh, percaya sama Tuhan itu loh. Jangan lagi percaya sama hal-hal yang kalau kita bilang jangan duduk di pinggir pintu nanti apa gitulah. Ya itu kan intinya kan ngehalangin orang ya. Jadi jangan duduk di pintu gitu. Jangan ngedudukin bantal, ya emang bantal kan buat kepala, masa didudukin kan asal nggak pantas gitu ya. Kalau pulang dari kuburan bajunya dibuka, ya dibukalah, kotor, masa masuk kamar duduk di kasur gitu kan ya. Itu loh ya, jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita jangan percaya hal-hal yang lain lagi. Jangan. Ini menurut pendapat pribadi saya pengen berbagi sama saudara. Jangan lagi percaya sama hal-hal yang di luar nama itu. Dalam nama Yesus lakukan. Saya pernah cerita tentang gogong saya ya, yang dibilang dia membawa sial karena dia punya cacat tubuh. Oh ya, rezeki saya tidak berdasarkan gogong ya. Tuhan yang memberkati hidup saya. Jangan mendua hati. Ayat selanjutnya akan kita baca. Slide selanjutnya Yakobus pasal 1 ayat 7 dan 8. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau engkau serahkan hidupmu pada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengatur hidupmu. Amin. Kalau kita serahkan pada Tuhan kehidupan kita, hanya Tuhan yang berhak mengatur hidup kita, hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Titik, udah nggak ada koma. Biar Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ada Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan pasti akan beri pertolongan sesuai dengan harapan kita. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Doa kita pasti dijawab, belum tentu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, iman itu bukan sesuatu yang memperkatakan sesuatu lalu kita dapat. Bukan, iman itu bukan penolakan. Iman itu bukan oh nanti bulan depan saya pasti akan bisa beli mobil. Bukan. Tapi iman adalah percaya pada Tuhan bahkan di masa-masa sulit, bahkan di masa ketika kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Itu adalah iman. Slide selanjutnya. Ini yang akan mulai kita pelajari. Sosok yang akan menjadi teladan dalam kehidupan, dalam firman Tuhan kita hari ini. Teladan dalam keseriusan. Thomas, murid Yesus. Dia sering dianggap sebagai seseorang yang dari saya sekolah minggu. Thomas adalah murid yang kurang percaya. Thomas adalah murid yang tidak percaya kalau dia tidak melihat.
Itu yang kita tahu dari Thomas ketika kita belajar tentang dia dari kita kecil. Ayat yang akan kita baca, ini adalah karakter Thomas yang sesungguhnya. Karena ternyata dia di-mention di Alkitab beberapa kali. Dan perkataan-perkataannya itu luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Waktu itu Tuhan Yesus menceritakan tentang kematiannya kepada murid-murid. Murid-murid yang lain gak ada yang bilang kayak gini. Jadi seolah-olah saya bisa bayangkan sebuah situasi ya. Ada seorang mentor, ya, karena mungkin misalnya Nathan yang mentor di anak-anak di sini ya. Lalu ada anak buahnya, ada Irfan, ada Dave, ada Matthew, ada Adri, ada ya anak muda yang lain. Terus Nathan bilang, suatu hari nanti aku akan menggenapi firman Tuhan akan salibkan di mati. Lalu tiba-tiba Adri gitu bilang, yuk kita mati bareng-bareng sama Nathan. Itu yang Thomas katakan loh. Mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Murid-murid yang lain masih loading ya, masih mikir apa sih? Tapi Thomas begitu dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati, dia langsung bilang, yuk kita mati bareng sama dia. Dia berani, ya, dia berani dan setia. Dia nggak mau lepas dari Yesus. Dia pengen selalu sama Yesus. Kalau Yesus mati, yuk kita mati sama dia. Gitu kata dia. Lalu yang kedua, kalimat yang dikatakan Thomas. Slide selanjutnya terdapat di Yohanes pasal yang 14 ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini adalah sebuah dasar dari perkataan yang sering kali kita dengar, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah jawaban dari pertanyaan Thomas. Thomas jujur. Saya membayangkan sebuah situasi lagi ya. Pasti bukan hanya Thomas yang tidak percaya, yang tidak mengerti gitu. Murid-murid yang lain juga nggak ngerti. Tapi murid-murid yang lain nggak bilang, ya ngerti nggak ngerti di teman aja dah, gitu ya. Tapi Thomas jujur, dia nggak ngerti. Dia tanya sama Tuhan, dia nggak bisa terima begitu saja kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan akan pergi ke suatu tempat, Tuhan akan menyediakan tempat. Kemana Tuhan? Kemana? Kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Adri, kalau Nathan mau pergi ya, nanti kamu nyusul. Ngerti gak Adri nyusulnya kemana? Lah nggak tahu lah. Ya kok nanti Sherlock paling gitu ya kalau zaman sekarang ya. Zaman dulu mana bisa Sherlock. Mungkin Thomas ini kalimatnya kalau zaman sekarang gitu. Nanti Yesus tolong Sherlock ya, nanti aku jalan ke situ. Thomas tidak mau menerima begitu saja. Dia ingin mengerti. Kemana? Kalau memang harus pergi itu kemana? Ya, dia tanya sama Tuhan. Lalu yang ketiga, Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seringkali ayat ini hanya kita telan bulat-bulat dengan Thomas kurang percaya. Tapi sebetulnya Thomas selain kurang percaya, selain tidak percaya, dia pengen punya pengalaman pribadi. Dia pengen lihat sendiri. Kenapa sekarang anak-anak muda senang nonton konser? Penasaran. BTS-nya kayak apa sih? Blackpink teh orang-orangnya kayak apa sih? Nggak cukup tuh lihat cuma di TikTok, di YouTube, di poster. Nggak cukup, penasaran, pengen lihat. Sayangnya nggak banyak orang yang penasaran dengan Tuhan. Penasaran nggak?
sama Tuhan? Penasaran lah. Seperti Thomas, kalau aku nggak lihat sendiri, aku nggak cucukkan tanganku ke dalam tangan yang bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini membuktikan bahwa dia pengen punya pengalaman pribadi, tidak cukup kata orang aja. Ini yang tadi saya bilang, kalau kita mendengarkan tentang mujizat, oh iya Tuhan Yesus luar biasa buat orang lain. Minggu lalu kita banyak dengar cerita mujizat ya dari Pak Simon Irianto. Saya tahu Simon Irianto dari saya remaja, ya tentu saja dia juga masih muda. Dan saya ingat satu perkataan bahwa dia mengumpamakan diri dia itu seperti Daud. Aneh ya, sesuatu yang di luar firman Tuhan suka diingat gitu ya. Daud itu putih, kecil badannya, kulitnya putih karena dulu pas Simon Irianto itu putih. Ya dia sekarang hitam karena mungkin sering perjalanan misi ya. Ya seperti saya, gitu. Cakep, kecil, putih seperti saya, kata Simon Irianto. Itu yang saya ingat dari Pak Simon Irianto. Minggu lalu kita mendengar banyak mujizat, tiba-tiba ada orang yang transfer berapa ke rekening gerejanya? Ada yang ingat nggak? 1 miliar. Mau nggak Bapak Ibu Bendahara kalau tiba-tiba ada yang, halo Bu, coba cek itu mutasi transfer buat BBI Suryani. Ya kita aminin aja ya. Kita mau dong punya pengalaman kayak gitu, amin. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kalau orang lain ditolong, saya juga. Kalau mujizat itu buat orang lain, saya juga. Inilah yang diteladani oleh murid Yesus yang bernama Thomas ini. Dia nggak cukup kata orang, dia harus punya pengalaman. Dia harus pegang tangan Tuhan. Tuhan datang loh tadi, mana aku nggak lihat kok. Aku pengen Tuhan datang lagi. Dan Tuhan mewujudkan keinginannya 8 hari kemudian. Kalau Bapak Ibu Saudara perikop Yohanes pasal yang ke-20, 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang lagi menampakkan diri. Dan saat itu Thomas ada di situ. Slide selanjutnya, Yohanes 20 ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allah. Sebelumnya, momen-momen pertemuan Thomas dan Yesus adalah murid dan guru. Sebelum peristiwa itu, Thomas hanya mengenal Yesus sebagai gurunya. Tetapi ketika Thomas sudah mengalami sebuah pengalaman pribadi yang luar biasa, bertemu dengan Tuhan secara langsung, mencucukkan tangannya ke tangan yang berbekas paku, cara pandang yang berbeda ada dalam diri Thomas. Dia tidak lagi melihat Yesus sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan dan Allah buat hidupnya secara pribadi. Ini adalah efek perjumpaan dengan Tuhan. Tapi jangan salah, ada loh yang bertemu Tuhan tidak berubah. Alkitab memberikan contoh, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, slide selanjutnya, selalu ada bersama dengan Yesus. Dia melihat mujizat-mujizat. Apakah ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, Yudas tidak melihat? Melihat. Dia melihat ketika Tuhan berkata-kata, membagi berkat, memecah roti dan ikan yang 5 dan 2 itu bisa dibagikan kepada 5.000 orang. Yudas lihat. Bahkan kemana Yesus pergi, Yudas pergi. Dia cium bau tubuh Yesus. Dia tahu apa yang Yesus kerjakan. Yesus ada bersama-sama dengan dia ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi tetap hatinya berkhianat, tidak serius hidup untuk Yesus, tidak benar-benar tunduk. Hari ini dalam kehidupan kerohanian kita, mau seperti Thomas atau Yudas? Saya mau Thomas. Saya mau punya pengalaman yang banyak bersama dengan Tuhan. Walaupun ketika saya
bilang sama Tuhan, saya pengen punya pengalaman yang banyak sama Tuhan, itu bukan hanya pengalaman yang indah, yang dibawa piknik melihat curug, yang dibawa piknik melihat laut, dibawa piknik melihat gunung, melihat pemandangan yang indah. Tidak hanya itu. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu melewati segala cara, bahkan lembah kekelaman. Tapi percayalah, dalam lembah kekelaman Tuhan ada di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara gimana? Mau seperti Thomas atau Yudas? Thomas ya. Ini adalah teladan. Slide selanjutnya, saya akan membacakan perjalanan pelayanan akhir hidup dan warisan pelayanannya. Kalau saya tulis di sini akan terlalu banyak, tapi saya akan bacakan buat saudara semua ya. Setelah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, Thomas mulai melayani di Yerusalem dan Yudea. Namun menurut tradisi gereja dan naskah kuno Act of Thomas, ia kemudian ditugaskan untuk membawa Injil ke wilayah timur. Wilayah awal ia menginjili di daerah Suriah, Persia yang sekarang Iran, dan Parsia. Lalu kedua dia berjalan ke India sekitar 52 Masehi. Thomas tiba di India melalui jalur perdagangan laut. Ia mendarat di pantai Malabar, sekarang wilayah Kerala, India Selatan. Lalu Thomas melayani di India, lalu pindah ke India Timur. Saya tidak bacakan semua. Akhir hidup, Thomas meninggal sebagai martir, mati syahid karena imannya. Waktu dan tempat ia meninggal sekitar tahun 72 Masehi di Bukit Mount Thomas, Milapur, Chennai, India. Cara kematiannya menurut tradisi karena ajarannya dianggap mengganggu kepercayaan setempat. Ia ditusuk dengan lembing atau tombak oleh orang-orang yang menentangnya saat ia sedang berdoa di atas bukit. Jenazahnya awalnya dimakamkan di sana sebagai relikwi atau peninggalan. Tulang belulangnya kemudian dipindahkan ke Edessa atau Turki dan kemudian ke Ortona, Italia. Namun sebagian dipercaya masih tetap ada di tempat asalnya di India. Warisan pelayanannya, sampai sekarang komunitas Kristen tertua di India terkenal sebagai Nasrani atau Kristen Santo Thomas, yang meyakini diri mereka sebagai keturunan orang-orang yang pertama kali percaya melalui pelayanan Rasul Thomas. Ini adalah perjalanan pelayanan akhir hidup dan warisan dari pelayanan Thomas. Dia yang dianggap kurang percaya karena tidak melihat, tapi dia adalah teladan dari keseriusan hidup bersama dengan Tuhan. Jangan lagi menganggap bahwa kehidupan kerohanian itu adalah hal yang remeh. Hidupi itu setiap hari. Hidupi itu setiap hari. Slide selanjutnya, mari miliki keseriusan hidup bersama Tuhan setiap hari. Jaga hati, jaga perkataan, jaga pikiran, jaga perasaan. Gak ada yang bisa melakukannya selain diri kita sendiri. Ya, gak ada yang bisa menjaga pikiran kita, cuma kita sendiri yang bisa. Jangan memikirkan hal-hal yang jelek. Percayalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Slide selanjutnya, jujur tentang diri sendiri. Kita tidak sekuat itu, kita selalu perlu Tuhan. Setiap hari jujur sama Tuhan. Saya ingat cerita Bapak Yohan Lim ya. Daud, orang Israel, Daud, Goliat. Selama ini kita tempatkan diri jadi Daud. Oh, saya bisa hadapi. Yohanes orang Yesaya Solihin yang bilang ya. Oh iya, Yesaya Solihin. Maaf ya, namanya juga terlalu serius. Orang Israel, Daud, Goliat. Seringkali kita tempatkan diri jadi Daud. Oh, saya pasti bisa mengalahkan Goliat. Saya bisa mengalahkan Goliat. Padahal sejujurnya kita takut. Kita kayak orang Israel. Kita khawatir. Kita lemah. Kita nggak berdaya. Nggak usah lah kita bilang sama orang lain kita takut, kita lemah, kita khawatir, kita tidak berdaya. Cukup bilang sama Tuhan. Sama Tuhan kita harus jujur. Ya.
Tuhan, saya khawatir uang saya cuma cukup sampai bulan depan, tapi saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Tuhan, saya khawatir anak saya sampai hari ini belum dapat jodoh, tapi saya percaya Tuhan akan berikan. Tuhan, saya khawatir rumah saya udah harus banyak yang diganti, tapi saya percaya Tuhan pelihara. Jujur sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Lalu dalam hari-hari hidup kita, mari kita senangkan hati Tuhan. Ya, dengan sikap hidup kita, dengan cara kita menghadapi orang lain, dengan apa yang kita lalui dalam keseharian kita, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang paling berharga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini mau serius sama Tuhan, serius menjalani kehidupan kerohanian, serius dalam hal-hal yang rohani dan tidak lagi meremehkan hal-hal yang bersama dengan Tuhan itu. Jangan fokus pada yang tidak penting, fokuslah pada yang penting. Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.